Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di tema yang menarik lagi pada hari ini, yaitu tentang power plate dan subtemanya Eating the Rainbow. Nah, kira-kira dari tema ini kita bisa nangkep ya, bagaimana plate itu piring ya, piring nasi kita misalnya ya, menjadi powerful gitu, tergantung dari bagaimana kita plating atau memporsikan gitu ya yang kita taruh di piring itu. Selain kualitasnya apa aja, juga kuantitas gitu ya. Jadi kita bicara kualitas, jenis, dan kualitasnya, dan kuantitas berapa banyak. Nah, itu penting sekali karena itu yang nanti menentukan sebenarnya apakah makanan ini menjadi obat nggak buat kita. Karena Bapak ilmu kedokteran juga Hippocrates berkata, let your food be your medicine. Dan Tuhan juga, saudara, concern sekali dengan makanan. Ya, apa yang kita taruh di piring itu, apakah kita ikuti yang kata Tuhan, biarlah daunnya menjadi obat? Ada daun enggak? Waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji jadi makananmu. Nah, ada biji-bijian enggak? Ada buah-buahan enggak? Gitu ya. Terus waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan bilang lagi, tanaman di padang jadi makananmu. Nah, ada enggak, saudara, bayamnya, sawinya, gitu, kangkungnya, misalnya gitu ya. Lalu ketika air bah turun, saudara, semua hilang tanaman ini. Tuhan bilang kepada Nuh, 7 pasang binatang halal, 1 pasang binatang haram. Nah, apa yang kita pilih tuh binatangnya? Begitu. Nah, itu ada clean and unclean. Dan kalau lihat kronologisnya, kita tahu jadi yang diprioritaskan oleh Tuhan, ini bicara kuantitinya ya, yaitu yang biji-bijian dulu, buah-buahan, lalu sayuran juga, lalu baru terakhir binatang. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kita plating itu menjadi satu porsi makanan di piring kita. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan banyak sekali menyuruh kita dari awal tadi, dari kronologisnya, banyak makan biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Berarti, saudara, di piring kita nanti yang banyak adalah ini. Yuk kita lihat slide berikut ini, Eating the Rainbow ini. Nah, saudara, di sini kelihatan bahwa setengah piring kita rupanya harus banyak diisi itu vegetables and fruits, ya, sayuran dan buah-buahan, lalu juga biji-bijian yang Tuhan bilang tadi juga, legumes ya, polong-polongan. Lalu saudara juga biji-bijian juga ada grains itu beras, bisa gandum, bisa jali, bisa quinoa kalau di negara lain ya, dan seterusnya, millet dan seterusnya. Nah, kita lihat berarti di sini adalah sayuran itu terbanyak. Ya, dan buah-buahan dan grain juga adalah tadi ya yang beras gitu misalnya gitu ya. Itu menempati beras itu biji-bijian grain itu 1/4, dan protein di legumes atau di polong-polong itu juga 1/4. Mungkin ini gambaran orang saudara bilang ini mau buat vegans, mana dagingnya. Saudara bisa sekarang sudah ditetapkan juga bahwa legumes itu bisa bukan cuma dari nabati, maksud saya protein itu bukan cuma dari legumes atau nabati, tapi bisa juga dari animal. Ya, kita lihat yang sudah di-update sekarang dari sejak tahun 2020 nanti sampai tahun 2025 adalah seperti ini, healthy eating plate. Ya, saudara lihat bahwa sama vegetables and fruits harus terbanyak. Dan kalau yang kita mau bicara hari ini tentu yang dengan rainbow color ya, jangan brokoli terus jangan apel aja begitu ya, karena males beli atau doyannya cuma itu, jadi terpaksa ya itu aja. Lalu saudara lihat lagi di sebelah kanan bagiannya whole grains, ada tulisan whole.
Jadi bukan beras putih, bukan beras atau gandum yang sudah di refine, yang sudah dimurnikan, yang sudah digosok, yang sudah dibuang ini dan itunya yang berguna, malah yang kebuang. Nanti di belakang ini ada gambarnya. Jadi masih whole, masih utuh. Atau sebut gandum utuh atau beras utuh, dalam hal ini bisa beras coklat, beras merah, begitu ya. Lalu yang orange itu healthy protein. Nah tadi ya, dari nabati, polong-polongan, ada buncis, ada apa namanya, ada edamame, misalnya begitu, ada apa namanya, kedelai, misalnya ya, ada kacang merah, gitu. Saudara, banyak sekali yang biji-bijian yang termasuk protein tinggi ya. Nah, di kedokteran kita belajar sebenarnya kalau grain sudah ketemu dengan protein ini digabung, jadi jangan cuma makan beras doang lalu nggak mau makan kacang merahnya, lalu nggak mau makan apa namanya, sayur buncisnya gitu ya. Gitu. Saudara, itu ternyata nggak baik. Sebab di kedokteran nutrisi kita belajar ketika grain, golongan grain, beras-berasan ini, padi-padian ini ya, atau kalau di luar gitu gandum, kalau ketemu protein nabati, dalam hal ini polong-polongan, gitu ya, kacang polong dan seterusnya tadi, kacang merah, itu ternyata membuat proteinnya menjadi komplit, seperti meat, seperti daging pada binatang. Makanya disebut di dalam buku saya, Rahasia Umur Panjang, itu disebut poor meat, daging orang miskin. Jadi Tuhan tahu orang miskin beli daging mahal, misalnya begitu. Tapi Tuhan adil, kalau dia banyak makan golongan grain, makan nasinya dia campur dengan kacang merah, dengan buncisnya, dengan kacang panjangnya, ada bijinya ya, saudara, dengan kacang polongnya dan seterusnya, banyak sekali golongan polong-polongan itu membentuk komplit protein. Makanya disebut poor meat, daging orang miskin. Ya, di puskesmas juga begitu. Jadi kita masak nasi merah, bubur beras merah, campur kacang hijau, begitu. Campur kacang merah, gitu ya. Tambahin jali misalnya. Nah, itu udah komplit protein. Sampai sini jelas ya. Tapi kalau kita ada uang lebih, kita kepingin daging boleh, tapi porsinya cuman 1/4, ya, di pojok. Gitu, diisi banyak sekali dengan fruits and vegetables. Nah, ini pun akhirnya, ada lagi yang lain, syarat lain, dengan air putih yang banyak, dengan oil yang sehat, tentu minyak yang sehat, bukan minyak jelantah, bukan margarin, bukan minyak yang terlalu banyak juga ya. Lalu stay aktif, lalu banyak bergerak. Nah, kalau kita mau makan sayur buah banyak, itu harus juga seperti rainbow, berwarna-warni. Bukan cuma tomat aja ya, warna-warni, ada red, ada yang orange, ada putih, ada hijau dan seterusnya. Kan Tuhan ciptakan warna-warni. Kita lihat dulu ya, makanya disebutnya rainbow kan warna-warni. Misalnya yang red itu ada artinya, Tuhan bikin buah atau sayur warna red. Misalnya tomat tuh bisa dua macam ya, ada yang bilang buah, ada yang bilang sayur. Gitu ya saudara, bisa buah bisa sayur. Nah, kita keperdebatkan itu deh, pokoknya merah, semangka juga merah, stroberi merah dan seterusnya. Anda tahu deh buah yang merah itu ternyata Tuhan sudah atur, itu punya sifat anti-inflamasi, antioksidan, tapi juga dia menurunkan resiko serangan jantung dan kanker tertentu. Ya, kita tahu kalau tomat itu likopen yang tinggi membuat seseorang berkurang incidence untuk jadi kanker prostatnya. Ya, semua udah pada ngerti. Dan juga membantu kita, may help reduce sun related skin damage, kerusakan kulit karena sun, karena matahari. Ya, kita tahu sekarang nih lagi pada jemur takut sama si corona. Nah, tapi ada yang bilang, aduh kulitnya rusak loh, ntar kanker kulit. Gak usah takut kalau Anda banyak makan buah yang warnanya merah atau sayur yang warnanya merah. Ya, ada ya. Oke, kita lanjut terus. Yang orange dan kuning, ya kuning ke orange gitulah kira-kira ya. Itu ada pumpkin, ada wortel, begitu.
dan seterusnya. Saudara tahu itu adalah juga punya sifat, semua ini punya sifat anti-inflamasi. Kita tahu akar dari segala penyakit adalah inflamasi, peradangan, ya, antioksidan, saudara, lalu mensupport kesehatan mata. Ya makanya bilang wortel-wortel buat mata gitu kan. Juga may help lower risk of heart disease and cancer. Kembali penting sekali untuk dua penyakit yang mematikan saat ini, kanker dan jantung, yang insidensinya terus menaik ya. Nanti kita detail lagi ya, kita ini dulu, sekarang sepintas dulu. Green juga sama semua, saudara, vegetable and fruit itu ada punya sifat anti-inflamasi, antioksidan. Misalnya yang green itu adalah dari golongan cruciferous. Cruciferous itu adalah veggies, sayuran untuk anti kanker biasanya. Misalnya brokoli, kale, K-A-L-E, itu ada gambarnya ya, Brussels sprout gitu. Itu spinach, golongan bayam-bayaman, itu cruciferous veggies yang berguna sebagai anti kanker, may help lower risk of cancer and heart disease. Sama nih, menolong dua penyakit yang mematikan ini, dua penyakit yang saat ini ada menjadi penyebab utama kematian. Lalu ada lagi yang warna blue dan purple, biru keunguan. Sama lagi, anti-inflamasi, antioksidan, may help improve brain function. Ingatin ya, kalau blue itu brain, otak ya. Mau kita punya otak encer, pinter, saudara, umur panjang, tangan kanan, tangan kiri, kaya dan terhormat. Saudara, mau otak kita terus berkembang, saudara jangan lupa makan yang warna biru. Itu may help lower risk of heart disease, neurological tadi ya, sistem saraf, dan tipe 2 diabetes. Artinya tipe 2 itu punya insulin tapi insulinnya nggak bekerja. Ya, insulin resistance. Dibantu sangat oleh buah yang blue, sayur blue and purple, ada terong, betul, ada anggur, ya, blue purple, anggur yang Concord kali ya. Kalau itu ada terong, ada macam-macam yang lain ya, yang ungu ada juga kol ungu bisa juga. Ya, dan cancer tertentu, golongan cancer tertentu. Lalu dark red, merah tua, ada beet, betul, ada macam-macam lagi yang lainnya, saudara tahu. Itu adalah anti-inflamasi, ada antioksidan tetap, lalu support athletic performance through increased oxygen uptake. Jadi ini membuat penyerapan oksigen di sel tubuh kita meningkat, juga menurunkan resiko high blood pressure, tekanan darah tinggi, heart disease, and certain cancers. Lagi-lagi saudara, dua penyakit ini kardiovaskuler dengan serangan jantungnya, dan tekanan darah tingginya dan cancer. Jadi wow, luar biasa yang Tuhan ciptakan ini ya, punya fungsi. Lalu ada lagi yang warnanya putih. Ini anti-inflamasi, antioksidan, may help lower risk of heart disease. Lagi-lagi jantung, colon cancer, lagi-lagi cancer and other cancers ya, bisa itu jamur ya, lalu ada kol putih, ada bawang putih dan seterusnya. Ya, yuk kita sekarang bosan lihat gambar itu, kita lihat ada gambar yang lain. Ini bagus sekali. Nah, nutrition rainbow. Jadi disebut makanya rainbow karena punya rainbow color ya. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Physicians Committee, ini untuk pasien kanker yang dia rawat, yang consult ke ini ya di Amerika. Red tadi, kenapa merah? Kenapa dia bagus untuk cancer dan seterusnya? Karena dia ada lycopene yang menurunkan breast and prostate cancer, betul ya. Lalu juga merah ini bisa untuk mata dan juga untuk tulang. Lalu beta carotene yang orange juga kembali fights cancer, reduce inflammation. Karena yang orange ini kenapa jadi orange? Ya, misalnya pumpkin ya, ubi yang merah itu, betul? Itu ada nama fitokimia, kimia dari tumbuhannya yang bisa bersifat sebagai obat, namanya beta carotene. Kalau merah tadi
lycopene. Ya, saudara sering dengar itu dan anak-anak udah belajar di sekolah. Kalau yang kuning adalah pasti itu vitamin C golongan jeruk dan fitokimia namanya flavonoid. Ya, flavonoid ini juga kembali menurunkan pertumbuhan sel tumor. Menarik ya. Lalu mendetoxify, membuang toksin dari membuang zat-zat tertentu yang bersifat toksin, lalu meningkatkan imun sistem, makanya makan jeruk gitu kan. Ada lemon, ada jeruk Pontianak dan seterusnya saudara ya. Yang warnanya kuning itu penuh sekali dengan vitamin C, lalu menurunkan inflamasi dan juga jantung. Lagi, yang hijau itu zat fitokimianya adalah namanya folate ya, folate yang sekarang lagi banyak dipakai nih di masa pandemi ini ya. Lalu itu juga membuat sel menjadi sehat, lalu saudara juga meningkatkan kesehatan jantung, lalu juga buat bone. Jadi kalsium banyak sekali di tanaman hijau ini. Tanaman yang warnanya hijau ya, entah seleri, entah brokoli, sawi hijau dan seterusnya. Gitu ya, jadi sampai ke tulang sehat ya. Lalu juga ada yang warnanya lebih muda sedikit, selain folate tadi hijaunya lebih muda, itu ada yang nama fitokimia, kimia yang menjadi obat yang ada di tumbuhan ini namanya indols dan lutein. Ya, itu lihat hebatnya, mengeliminate kelebihan estrogen di dalam tubuh kita. Nah, penting nih untuk kita nggak terkena kanker payudara. Misalnya ya, saudara, eliminate excess estrogen and carcinogen. Jadi yang warnanya hijau ini bisa, makanya disebut buat detoksifikasi yang hijau, untuk buang sesuatu yang bersifat toksik di tubuh kita ya, termasuk estrogen yang berlebihan. Lalu juga ada yang namanya fitokimia allyl sulfit, menghancurkan sel-sel kanker dan reduce cell division. Ya, membuat tidak dia membelah. Wow, harganya murah untuk dibayar. Jadi kita yuk makan sayur hijau, makan greens ya. Lihat nanti ada MP4 saya yang 10 hari ikuti Daniel makan green smoothie. Ya, makan sayur-sayuran selama 10 hari, buah-buahan, tapi supaya sayurannya pahit jadi enak dicampur buah yang saya ajarin dulu ya. Campur rasa asam, bitter taste, pahit kan dari yang hijau ini, tambahin sour taste, rasa asam, give the good taste ya. Saya sering ngomong ini. Jadi saudara tambahkan yang asam, tambahin yang kuning tadi lemon, betul, tambahin tomat kayak begitu. Saudara, jadi di dalam smoothie kita waktu kita blender itu rainbow color, warnanya seperti pelangi, ya, ada ungu, ada merah dan macam-macam, dan menyenangkan sekali. Berarti kita dapat sekian banyak obat di dalam tubuh kita. Lalu yang merah agak pink nih, agak tua sedikit, keunguan gitu seperti anggur. Ada yang namanya resveratrol. Kembali sama dia mengurangi produksi estrogen yang berlebihan, kadar estrogen yang berlebihan, meningkatkan kesehatan jantung dan otak. Sama ya, misalnya grapes ya, itu polifenol yang ada pada anggur itu namanya resveratrol. Banyak lagi dipakai untuk di masa coronavirus disease ini. Lihat di tayangan yang sebelumnya ya, saya bicara banyak tentang resveratrol, salah satu phytonutrients yang kita harus makan ya. Fiber. Dan selain itu semua, tentu ini semua mengandung serat. Serat itu membantu di digestion dan menurunkan berat badan dan membuang. Serat itu mengikat karsinogen, zat-zat yang membentuk zat kanker. Mutlak. Jadi, makan rainbow color ini nggak berarti saudara minum jus. Ingat-ingat ya, kalau lain ya, kalau minum jus pakai juicer. Kalau ini pakai blender, di blend, seratnya ikut. Ngerti ya? Ikuti ya yang sebelum lama tayangan saya sebelum ini, saudara. Jadi blender, bukan juicer. Kalau Anda pakai jus, seratnya dibuangin di tong sampah. Sayang sekali. Padahal serat itu yang membantu kesehatan usus kita dan membuang racun-racun ini, diikat. Nah, serat itu sendiri karena membantu kesehatan usus kita, kita tahu selalu saya bilang 70% imun sistem ada di pencernaan kita. Dan itu hanya bisa
kalau saudara banyak makan serat, dan ingat saya pernah cerita dari dulu, serat itu sebab memberi makan mikrobiom, memberi makan kuman sehat yang Tuhan kasih di dalam usus kita, ya, namanya probiotik. Gitu. Kalau serat ini namanya prebiotik. Prebiotik tambah probiotik menjadi postbiotik yang saya sering sekali bicarakan. Nanti di usus besar, di kolon, dia akan jadi short chain fatty acid. Nah, dia ini adalah antiinflamasi. Dia ini membuat usus kita kuat, membentuk immune system. Kalau ada short chain fatty acid. Wow, sekali lagi harga yang murah untuk dibayar. Pertahankan serat, saudara. Makan sebisa-bisa saudara, tapi dengan ampas, ya. Nggak usah takut kencing manis selama saudara nggak jus, nggak di squeeze. Tapi makan whole, ya, berbagai warna ini atau di blend rame-rame. Gitu ya. Oke, kita lihat gambar berikut. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena Anda lihat di gambar ini, seperti apel didiemin aja, ya. Saudara nanti lama-lama busuk, ya. Saudara lihat gambar ini. Sama sel tubuh kita. Terus aja didiamkan, nggak dikasih makan, nggak dibangkitkan, ya dia mati. Nah, makanya kenapa? Karena akan terjadi oksidasi. Ya kan? Apel teroksidasi, buah semua lama-lama layu, busuk. Karena terjadi proses oksidasi yang membuat kematian. Sama dalam hidup kita terjadi proses oksidasi. Karena polusi, karena stres, betul ya, karena rokok misalnya, karena macam-macam. Saudara, gorengan, gula, dan seterusnya. Jadi membentuk radikal bebas di tubuh kita, maka perlu dinetralkan dengan namanya antioksidan. Nah, sayur buah yang Tuhan suruh Adam dan Hawa makan pertama kali, dan dunia kedokteran juga approve, itu yang baik, itu adalah bersifat menetralisasi proses oksidasi ini, makanya namanya antioksidan. Gitu ya. Oke, jadi sekarang harus balapan nih. Hidup kita makin lama makin tua, makin terus stres juga makin bertambah, dan seterusnya polusi makin bertambah, dan pola makan yang juga udah pabrik membuatnya udah aut-autan banyak. Saudara perlu antioksidan yang banyak sekali di rainbow color ini dengan macam-macam fungsinya. Ya, lihat ini. Jadi magic for oxidative stress adalah saudara dari buah-buahan sayur-sayuran yang multicolor ini. Ya, jadi lihat timbangan ini. Free radicals banyak terbentuk, ya, dari kehidupan kita, dari tadi proses oksidasi, dari stres aja juga, dari macam-macam deh, dari polusi, dari makanan yang gak baik dan seterusnya. Saudara, jangan takut, saudara, kalau kita bisa seimbangkan dengan antioksidan. Ya, ini gambarnya yang tadi saya cerita. Lihat gambar berikut ini. Saudara lihat, kalau saudara makan antioksidannya rendah, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, gitu, sedikit sekali, cuma sebagai garnish, hiasan aja, ya kayak timbangan ini berat di free radicals, berat di radikal bebas, yang disebut oxidative damage, kerusakan karena proses oksidasi. Nah, saya selalu bilang pasien serangan jantung, pasien-pasien yang kadar radikal bebasnya juga tinggi. Kanker, autoimun, penyakit degeneratif, cepat tua, Alzheimer, dan seterusnya. Saudara, organ kita tua, jantung kita tua, semua tua karena free radicals-nya kebanyakan. Ya, menarik sekali, makanya perlu sekali antioksidan. Ya, di dalam tubuh kita untuk radikal bebas ini nggak banyak di dunia yang sudah tua ini. Nah, ya diseimbangkan. Jadi ya, oke, ini contoh-contoh makanan. Saudara bilang susah, ini contoh aja supaya ada gambaran ya. Kita bisa bikin lumpia, macam-macam sayur dalamnya. Saudara bilang, aduh aku mau sayur. Ya bagaimana? Karena di situ hanya ada di situ antioksidannya.
Semakin mentah semakin baik ya. Kalau saudara mau matengin light cooking supaya masih banyak vitamin mineralnya membentuk antioksidan. Jadi antioksidan itu dari vitamin, dari mineral. Gitu ya. Nah, ini dia contoh buah-buahnya dan seterusnya sebanyak mungkin. Jadi kalau lagi lapar, haus, cepet ambil buah dulu, sayurnya dulu. Mumpung lagi lapar, jangan gorengan dulu. Jangan yang enak-enak dulu, jangan nasi segebung dulu. Saudara nanti nggak punya space lagi di ususnya untuk ini ciptaan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan pernah bilang biarlah daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan. Ya, di kitab Wahyu juga ada Tree of Life. Ya, pohon-pohonan itu menjadi kehidupan. Betul ya? Jadi kita makan ya, ini sesuatu yang hidup. Saudara, nah kalau mau ditumis, dikukus sedikit jadi kayak seperti ini, ada brokoli, ada wortel, ada paprika, ada macam-macam tuh kan jadi rainbow. Ya, dan kita juga jadi seneng makannya. Dan kita mendapat banyak fungsi. Gitu, banyak dokter. Tadi ya, yang hijau dokter untuk cancer, untuk detox, satu lagi yang orange dokter untuk dokter mata, begitu kan? Yang merah dokter jantung. Gitu kan? Ya, menarik sekali. Harga yang murah untuk dibayar. Nah, ini juga bentuk lain, saudara. Sebenarnya makan itu udah cukup protein dan enak kalau ketemu kacang merah aja. Ya, saya pernah cerita itu kacang merah yang kering, direndam, saudara kukus. Saya suka bikinin di ketan hitam, saya bikinin di kacang hijau atau masukin ke nasi saya waktu saya masak di rice cooker. Nah, ingat ya, nasi grain ketemu polong-polongan dari beans ini, dari kacang merah membentuk komplit protein. Ya, disebut poor's meat, daging orang miskin. Ya, jadi nggak usah ribut sakit hati kalau nggak bisa beli daging, karena Tuhan sudah sediakan yang lebih sehat lagi dan banyak serat ya. Kalau daging nggak ada seratnya. Ya, tadi kita perlu serat ya, jangan daging melulu dan jangan pahit hati karena nggak bisa makan daging. Oke, ini bentuknya bisa disate, jadi menarik untuk anak-anak, bisa dibikin burger gitu ya. Dari itu, saudara, dari beans. Anak saya sering bawain patis dari red bean, patis red bean ya, dari kacang merah, ganti daging. Saudara, kalau daging terlalu banyak bahaya, saudara, apalagi daging burger karena lemak-lemaknya diikutin semua di situ, produk buangan, kalau enggak kan nggak membel, nggak enak gitu. Tapi itu bahaya sekali, menyebabkan cancer ya. Bisa dari kacang merah, kasih onion, kasih herb ya, cumin tuh, black cumin, jinten, itu kan bagus sekali untuk coronavirus sebenarnya. Itu udah jadi rasanya enak banget, kalah kali daging ya. Oke, ini aja cerita dan kasih sayur yang banyak, bahwa ini ada jalan keluar. Oke, saya lanjutkan, ini beberapa contoh lagi. Nah, ini makan buahnya banyak sekali. Lalu ini di paprika, saudara, kalau mau makan banyak lagi nasinya atau grainnya dari kayak goreng nasi multicolor gitu, taruh di paprika, saudara, gitu ya. Jadi menarik dan anak-anak suka, jadi fun. Anak-anak jadi mencintai sayur ini. Ini bisa dibikin sup tomat ya, saudara. Ada tuh di tengah tuh ada yang namanya garbanzo tuh, enak ya. Disebutnya kacang apa, monyet atau apa begitu ya. Kalau saya sebutnya itu garbanzo ya, saudara, itu enak pengganti kacang tanah di sayur asem ya. Nanti bisa googling, gampang sekali karena Tuhan ciptakan banyak sekali ini, dan itu proteinnya tinggi sekali. Nah, ini ada macam-macam beras, kembali bukan beras putih. Lalu ada, saudara, tadi lagi kembali dibikin sup dengan kunyit. Nah, itu jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan ya, dengan buah-buahnya, pokoknya rainbow color ya. Lalu pancake juga nggak mau rugi, pancake-nya dibuat ditambahin buah dan seterusnya ya, apa aja yang kita suka daripada gula terlalu banyak ya. Nah, saudara, sekarang saya akan ulang sedikit supaya kita mengingat dan termotivasi. Ini gambar lain yang bisa membantu saudara mengingat. Ini seperti gambar pelangi ya, eat the rainbow. Red dengan macam-macam itu, betul ya? Jadi ini maksudnya ya, eat the rainbow. Green, blue, purple, white ya. Nah, saya ini lagi bisa juga jadi kita sebut tadi yang saya bilang a rainbow of health.
Jadi kalau makan putih itu untuk immune support. Ya, garlic, bawang putih, atau kol putih, dan pokoknya putih-putih, jamur, gitu untuk imunologi, untuk immune support. Lalu hijau untuk detoksifikasi, hafalkan ya. Lalu jadi yang tadi saya bilang, dokter detox hijau, dokter immune system putih, dokter beauty mau cantik kunyit yang kuning ya, pineapple, gitu untuk elastisitas kulit, dokter kulit, gitu. Lalu dokter kanker, onkologis, kalau saudara banyak makan yang orange, gitu, ubi, pumpkin, gitu, pepaya bisa masuk di situ, gitu ya. Lalu ubi merah dan seterusnya, menarik banget. Lalu dokter jantung, warnanya merah, gitu. Lalu dokter umur panjang, supaya longevity, saudara banyakin makan ungu. Karena si ungu itu baik buat jantung dan baik buat otak. Ingat ya, saya pernah cerita bahwa Hippocrates berkata makanan yang baik bagi jantungmu sekaligus makanan itu baik bagi otakmu. Betul? Jadi kalau makan itu baik bagi jantung sehingga ada umur panjang di tangan kananmu, makanan itu sekaligus baik bagi otakmu sehingga kalau otak kita baik ada kekayaan dan kehormatan dalam hidup kita. Jadi jantung dan otak itu adalah 2 in 1 ya. Sebenarnya satu lagi ada 3 in 1 dengan usus. Bertigaan itu bicara panjang umur karena jantung kita menjadi baik. Ungu ya. Macam-macam, ada kol, jangan kol putih terus juga, nanti ganti dengan kol ungu, ada terong ungu dan seterusnya. Ini kembali diulang. Saudara, kembali dari Physicians Committee, ini the nutrition rainbow ya. Ini cuma sedikit aja supaya kita ingat. Ini kembali rainbow color, merah lycopene, orange beta carotene tadi ya yang saya sudah sebutkan. Lalu folat, lalu vitamin C, indols, lutein, aryl sulfit yang kita susah hafalin orang awam, antosianin, tapi sengaja saya harus sebutkan ya supaya saudara tahu bahwa ini adalah kimia, ini adalah obat. Ada namanya kok. Bukan sekedar makanan belaka, ada resveratrol, ada fiber ya. Ini contoh lain, saudara lihat nih ada gambar paprika di sebelah talenan ini, saudara. Kalau Anda mau makan paprika, jangan dibuang ya putihnya. Dalamnya itu kita ibu-ibu terlalu rajin suka buangin, ini yang bagus buat jantung. Gitu. Jadi nanti kalau mau taruh nasi goreng, saudara bikinnya ada goreng yang sehat ya. Di sini gitu untuk anak-anak fun, untuk anak-anak kita, saudara putihnya jangan dibuang. Ya potongin aja supaya bisa masuk, lalu dimakan. Kan nggak ketahuan. Sangat baik untuk jantung. Sama orange juga tuh ya. Anda makan jeruk jangan terlalu rajin untuk buang kulit putihnya, karena itu adalah fiber. Ingat, fiber is fighter. Selalu saya bilang, fiber itu yang membentuk immune system di usus kita menjadi berfungsi. Atau usus kita menjadi berfungsi untuk membuat immune system. Ya, ini lagi color macam-macam. Hari ini benar-benar saya tunjukkan kepada saudara banyak sekali color untuk memotivasi kita untuk makan dengan baik. Makan dengan bermacam-macam ya. Ada avocado di sini, kembali ya, ada alpukat maksudnya, ada beet dan seterusnya. Nah, Anda lihat ini gambar jantung sampai dibikinin nih. Semua makanan ini ada pisang, ada kalau makan pear, makan bawang-bawangan dan seterusnya warna-warni ini itu baik sekali buat jantung. Harga yang murah untuk dibayar. Ya, daripada kita berhubungan dengan dokter jantung di mana nanti dokter jantung kita akan suruh saudara pasang stand dan saudara dengan tentu biaya dan resiko yang ada hanya karena kita tidak mau ikuti apa yang Tuhan sudah atur ya, yang Tuhan sudah ciptakan. Semua ini punya fungsi ya, seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi sehat kalau kita makan banyak multicolor. Ya, kan tadi ya ada buat mata, ada buat jantung dan seterusnya. Lalu juga kalau nggak merasa masih mau makan binatang, silahkan Anda boleh makan tentu oily fish, lebih sehat ya. Salmon, kalau Anda kemahalan salmon ya sudah, kita makan aja tadi yang protein polong-polongan tadi. Ya, ketemuin sama grain. Tapi kalau mau makan ikan, tentu salmon yang wild, yang liar masih, yang warnanya masih orange, betul, bukan blel gitu ya. Itu adalah yang wild, yang liar ya.
biasanya Alaska. Karena Alaska melarang salmon ini diternak gitu, jadi omega 3-nya masih tinggi. Makan daging oke aja, tapi tentu kalau mau bicara extraordinary yang excellent menjadi obat, tentu yang grass fed, yang makannya rumput, karena Tuhan ciptakan sapi makannya rumput, bukan dikasih estrogen, bukan dikasih makanan oleh manusia yang menyimpang, yang bikin sekarang pada takut makan daging merah. Selama kita makan daging yang grass fed, makannya rumput seperti Tuhan rancang, akan ada CLA, conjugated linoleic acid, yang justru anti cancer. Menarik banget ya, karena Tuhan juga memang sudah ciptakan sapi, salah satunya juga untuk dimakan, tapi kembali kepada ciptaan Tuhan, sapi yang natural, yang makannya rumput ya. Boleh aja, tapi ingat waktu di plating, diporsikan di piring kita cuma 1/4 tuh. Protein dibagi-bagi ya, bukan dagingnya yang gede, sayurnya yang di pojok, dagingnya setengah piring gitu ya, terus nasinya setengah piring lalu di pojok ya. Oke, ini kita lihat lagi healthy eating plate-nya dari 2020 sampai 2025 sekarang ditetapkan begini. Saudara, ini di-describe ya, sedikit aja, nanti baca. Ini ada healthy oil tadi ya, yang entah olive oil, entah extra virgin coconut oil. Pertama saya bikin sendiri coconut oil. Saudara nggak kena dipanas-panasin bisa ya. Lalu ada minum tentu air putih. Lalu vegetable tadi udah disebut macam-macam. Lalu makan buah dengan macam-macamnya. Ini di describe ya. Jadi harus bervariasi. Yang saya mau tekankan di sini adalah whole grain. Ada kata whole. Tadi saya udah janji di depan saya mau jelaskan ini. Whole grain. Artinya, lihat gambar ini. Saudara, beras yang saudara masih whole. Lihat gambar ini, masih ada germ. Di layernya masih ada germ, GERM. Atau embrio. Begitu? Dan masih ada bran. Lapisan bran yang adalah itu fiber. Sekali lagi kita perlu fiber yang menutupi ya. Anda bayangin makan beras merah, beras coklat dibandingkan dengan beras putih. Di beras putih udah nggak ada bran ini. Berarti Anda nggak makan fiber. Makanya jadi pada kencing manis. Karena endosperm yang adalah karbohidrat atau starch itu langsung masuk aliran darah dengan enaknya. Nggak dijagain, nggak gradually, bertahap dijagain oleh si bran ini, si fiber. Tuh, jangan suka rusak ciptaan Tuhan. Nanti bahaya. Tuhan ciptakan ada brandnya, ada lapisan fibernya. Nah, akhirnya stres sendiri waktu kita kena diabetes. Ya, Tuhan udah punya maksud brand itu untuk supaya kadar gula yang tinggi di endosperm ini, yang putih itu tidak meloncat terlalu tinggi. Gitu. Tapi sayang digosok kan, disosok. Saudara ya. Nah, jadi dia betul-betul telanjang gitu. Dan germnya ikut kesosok, ikut kegosok germ. Padahal germ ini yang mempunyai banyak sekali, Anda lihat, punya banyak vitamin B, punya banyak vitamin E, punya phytochemical tadi, zat kimia yang jadi obat yang asalnya dari tumbuhan, dan healthy fats. Dan ada lemak-lemak yang sehat yang kita butuhkan untuk otak kita, untuk jantung kita sendiri, lemak yang baik. Sayang sekali waktu disosok oleh tukang beras, hilanglah dia. Ayo kembali kita makan nasi merah, saudara, atau nasi coklat, ya. Jangan selalu nasi putih. Ini udah disebut dead, udah mati grainnya, bukan whole, bukan lagi hidup. Ya, sangat bisa Anda rendam dulu semalaman 8 jam, nanti tiba-tiba udah 8 jam, kasih cuka apel sedikit, 2 cup beras merah, tambah 2 cup air. Saya pernah tunjukkan deh dulu, dibikin liwet gitu kan. Pagi-pagi dibikin nasi liwet, tambahin lagi 2 cup air. Saudara tambahin deh lengkuas, salam, serai, dan seterusnya. Ingat ya, dulu saya pernah kasih tahu itu seperti makan nasi mau makan nasi uduk begitu. Nah, santannya belakangan. Ya, bikin sendiri coconut cream. Sudah bisa jadi seperti nasi liwet. Nah, nasinya jadi enak ya, nasi merahnya. Oke, saya tutup saudara dengan bukti bahwa kita bisa ya.
bahwa bahwa kita semua bisa. Ini buktinya, ini bikinan saya sendiri nih. Sebentar ya, saya tunjukin. Ini belum lama anak saya ulang tahun, jadi saya buat sendiri. Enggak dari semata-mata dairy, keju. Anda lihat gambar ini kue tart. Ini cheesecake ceritanya. Tapi itu dari mete. Anda bisa bikin juga dari kacang tanah. Rendam semalaman. Rendam semalaman gitu. Nanti tinggal di blender, tinggal kasih lemon sama kasih madu, atau kalau mau lebih enak dikit sih memang maple syrup sih gitu ya. Tapi sedikit aja gitu kasih lemon. Kalau mete tuh bisa lebih rasanya lebih ke cheese. Gitu, kacang mete direndam. Cuman gitu doang di blender. Udah direndam di blender tanpa air ya. Airnya dikit banget supaya kental toh. Saudara, kasih lemon, kasih kasih entah madu atau maple syrup gitu. Kasih garam dikit. Memberikan rasa cheese. Jadi kita seneng cheesecake kan, tapi tahu waduh makan cheesecake lemaknya tinggi amat. Ya. Nah, di bawahnya ada crust yang saya bikin sendiri dari kacang gitu, yang digaringin dengan suhu rendah sekali jadi crispy, bukan digoreng, bukan di bake dengan suhu tinggi, pelan-pelan aja sampai dia bisa berkecambah. Saya sering tayangkan gambaran ini. Saudara, saya press, kasih oil sedikit, coconut oil atau mau butter boleh sedikit, nggak boleh ini ya, jangan margarin, bukan biskuit. Bawahnya jadi crust. Nah, enak ya. Atau itu tapi ditutup dengan rainbow. Kita bicara eating the rainbow, lihat gambar berikutnya. Saudara, tutup lagi bisa ya. Dari kacang mete itu ditempelin, ditutup lagi supaya kaya nih. Kita kan mau makan rainbow. Nah, dengan buah-buahan. Ada anggur, ada melon, betul? Apalagi ada alpukat, ada kiwi, ya kan? Warna-warni. Gitu, ada pisang dan seterusnya. Ya, saudara bikin rainbow color di atas itu. Jadi waktu makan kue kita udah makan obat. Ya, menarik sekali nih contoh berikutnya. Tuh macam-macam ya. Tuh di bawahnya ada crustnya. Ini bikin sendiri nih, bukan beli di toko kue. Nah, kita semua jadi Tuhan juga senang. Tuhan juga tersenyum karena lihat kita mau hidup sehat dan dari apa yang Dia ciptakan. Bukan Anda beli semua yang sudah di package, yang pabrik buat, yang sudah hilang semua nutrisinya. Mari yang segar. Saudara bikin ya, biar jantung kita sehat, umur kita panjang, dan mood kita juga baik. Nah, itu yang putih-putih adalah apel. Yang pakai itu loh, sendok apel gitu ya, macam-macam Anda bisa create sendiri ya. Jadi menarik, siapa yang nggak mau makan ini ya, lihat gambar ini. Oke, terakhir saudara adalah ini, kemarin baru anak saya ulang tahun, saya bikinin nasi pelangi rainbow rice, tapi di bawahnya tuh ada nasi saudara. Nah, di atasnya saya taruhin sayur. Kalau dia ulang tahun bisa juga Anda noodle sedikit aja. Nah, yang banyak sayurnya multicolor. Ada paprika merah, paprika kuning, ada sawi. Ada bayam hijau, ada brokoli, ada paprika hijau, ada acar. Acarnya dari wortel, dari ketimun gitu. Nah, di pojok aja tuh dagingnya. Saudara, jadi saya tumis dulu dagingnya, saudara pakai minyak wijen dan seterusnya. Tentunya ya, sudah matang saya sisihkan. Nah, saudara, langsung saya angkat itu sedikit, selalu saya masukkan nasi. Dikit di bawahnya, gitu masukkan, udah tumpuk sayurnya yang sudah dikukus. Lalu yang putih di sebelah kan itu tahu. Untuk nambah protein supaya nggak makan dagingnya terlalu banyak. Nabati kan. Nah, kalau makan begini sehat kan. Tapi jangan ini cuma hiasan, nanti yang dikorekin cuma nasi dan dagingnya dan tahunya. Lalu sayurnya ditinggalkan, kita suka gitu. Lihat sayur kita pinggirin.
Nah, ini rainbow color tadi, saudara, yang menyebabkan mata kita sehat, dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi ya, saya bilang ya, paru kita sehat, jantung kita sehat, terutama yang vital-vital nih. Usus kita sehat, bahagia sekali karena ketemu fiber, saudara, dan dijauhkan kita juga dari kanker. Dan sekali lagi, ketika usus kita sehat, 70% immune system ada di usus. Dan ketika usus kita sehat, harus ingat ini, serotonin yang adalah hormon peaceful. Betul? Itu dibentuknya 90% oleh usus kita. Jadi, kita mau aman dari serangan virus, immune system kita kuat, dan kita tetap, saudara, bisa bersyukur, kita bisa tetap tinggal tenang dan tentram di masa sulit ini. Perbaiki usus saudara. Di antaranya dengan serat yang banyak yang ada di makanan rainbow color ini, dan juga dengan tadi vitamin-vitamin yang beda-beda dan zat fitokimia yang beda-beda sesuai dengan warna yang ada di ciptaan Tuhan ini. Jadi bisa ya, gambar ini menunjukkan bahwa kita bisa ya, selama kita mungkin masih sebagian di rumah, kita bisa bikin ini fun untuk anak-anak kita, dan pasti mereka akan suka makan ini. Terima kasih, saudara. Mari kita ikuti firman Tuhan. Biarlah daunnya menjadi makanan, biarlah daunnya menjadi obat, dan buahnya menjadi makanan untuk kita, sehingga umur panjang di tangan kanan kita, di tangan kiri kita adalah kekayaan dan kehormatan, karena makanan yang baik bagi jantungmu, sehingga ada umur panjang di tangan kananmu. Makanan itu sekaligus baik bagi otakmu, sehingga ada kekayaan dan kehormatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.